Mari kita doa. Bapa Surgawi yang merancang keselamatan bagi kami melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kami tidak menolak uluran tangan Tuhan untuk menyelamatkan kami. Dan kami yang diselamatkan Tuhan, biarlah kami mengasihi Tuhan. Berikanlah kesadaran kepada kami betapa Tuhan mengasihi kami. Angkatlah semua halangan-halangan dalam hati pikiran kami, sehingga kami betul-betul sadar dan insyaf tidak ada kasih seperti kasih Tuhan bagi kami. Malam ini bawa kami mendekat kepada kasih Tuhan yang Kristus sudah lakukan di atas salib bagi kami. Semua kutuk, Taurat, upah dosa, kenajisan kami ditimpakan kepada Kristus, dan biarlah itu menjadi kesembuhan bagi jiwa kami dan memberikan kepenuhan cinta kasih di dalam hidup kami, mengasihi Tuhan lebih lagi. Malam ini pakai hamba-Mu, pimpin dia menyampaikan firman-Mu. Juga setiap kami, tolong mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berharap. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 10. Kita lanjutkan Roma pasal 10. Malam ini kita masuk ke dalam ayat 11. Kita baca sampai ayat 15 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan, ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara Yahudi dan Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan kepadanya? Bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kemarin malam kita sudah mendengar bagaimana Paulus menulis dalam ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Paulus yang dipenuhi Roh Kudus memimpin Paulus menulis surat Roma. Surat Roma adalah surat
pemberitaan dan ajaran tentang Injil keselamatan. Dari pasal pertama, kedua, sampai ke-9, kita terus melihat bagaimana dosa, kebenaran Allah, dosa, kekudusan Allah, dosa, keadilan Allah, kita diancam oleh penghakiman Allah. Paulus memang sudah menuliskan iman di dalam Yesus Kristus, melepaskan kita dari kutuk dosa, kutuk Taurat. Kita dibenarkan. Tapi paling sederhana, Paulus menuliskan itu dalam pasal 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, bagaimana bisa mengaku dengan mulut? Percaya dalam hatimu. Kemarin saya sudah berkata, Paulus tidak mengatakan mengerti dalam otakmu, diketahui pikiranmu, tidak. Tapi percaya dalam hatimu. Hati adalah inti pusat seluruh kehidupan manusia. Hati ini akan mempengaruhi pikiran, emosi, dan kehendak. Jikalau hati kita sudah percaya bahwa Yesus Tuhan, pikiran akan mengikuti, emosi akan mengikuti, kehendak akan mengikuti, dan hidup kita akan diubah oleh Tuhan. Demikianlah terjadi jika kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Kemarin saya mengingatkan di antara semua para rasul, satu orang tidak mengaku Yesus Tuhan, yaitu Yudas Iskariot. Karena bagi dia Yesus hanya guru, pemimpin, pembuat mukjizat. Tapi sekalipun tidak pernah keluar dari mulut Yudas Yesus Tuhan. Tahun 2013 saya diundang seorang yang mengaku hamba Tuhan datang ke rumahnya. Saya kaget. Dia orang hamba Tuhan, mengapa mengundang saya? Jarang. Dia katanya terkesan melihat pelayanan kami. Tapi setelah panjang lebar kami cerita, saya bertanya, bagi Bapak siapakah Yesus Kristus? Dia menjawab, Yesus Kristus adalah teladan kita ikuti. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Tapi saya bertanya, apakah Bapak beriman bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan? Oh, katanya, itu sudah ketinggalan zaman. Saya memegang teologi liberal. Yesus bukan Allah. Lalu saya bertanya kembali, kalau Yesus bukan Allah, bagaimana dia bisa selamat? Karena sepanjang surat Nabi Yesaya, keselamatan hanya dari Tuhan. Tidak ada juru selamat selain Tuhan. Disitulah kami saling membela. Tapi saya pulang dari rumahnya itu, dia tidak mengakui Yesus Tuhan. Di situ saya sangat-sangat ketakutan. Ini seorang yang mengaku hamba Tuhan, tapi tidak percaya Yesus Tuhan. Jangan heran
Karena antara murid-murid Tuhan Yesus, Rasul Yesus Kristus, ada yang tidak mengaku Yesus Tuhan. Yesus Tuhan di sini kurios. Ini Yahweh. Sehingga Paulus berkata, jikalau engkau mengaku dengan mulutmu Yesus Tuhan, dan dia telah bangkit dari kematian, percaya dalam hatimu, engkau diselamatkan. Karena Tuhan tak mungkin diikat oleh alam. Dia akan keluar dari kubur. Karena Tuhan tidak mungkin diikat oleh tentara Romawi yang menyalibkan dia. Ada orang-orang yang menjaga kuburan Yesus Kristus. Mereka takut bahwa Yesus dikatakan bangkit. Tapi semua usaha mereka tidak bisa menghalangi kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga berita Injil tidak bisa lepas dari berita kebangkitan. Dan bagi Paulus, kebangkitan Yesus Kristus. Kemarin kita sudah baca dari pasal 1 ayat 2 sampai 4. Kebangkitan Yesus Kristus. Bukti bagi Paulus, Yesus adalah Allah. Roma pasal 9 ayat 5. Paulus berkata, dialah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dia mengapa bisa mati karena dia manusia? Dia mengapa bisa bangkit karena dia Allah? Inilah berita Injil. Inilah yang dikatakan Paulus, firman itu dekat kepadamu. Jangan kau berpikir bahwa siapa yang membawa Yesus turun ke bumi, atau siapa yang membangkitkan Yesus dari jurang maut. Firman Tuhan Injil itu dekat kepadamu. Taurat itu jauh di langit, mustahil di seberang laut. Itu usaha manusia. Keselamatan bukan diusahakan. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara, keselamatan disediakan. Sekali lagi, keselamatan bukan diusahakan, tapi keselamatan disediakan. Itulah beda Taurat dengan Injil. Taurat ini diusahakan, tapi siapa yang bisa menggenapkan Taurat? Tapi Injil disediakan Allah Bapa. Sehingga dikatakan ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kepada Yesus Kristus. Siapa yang mengaku Yesus Kristus Tuhan, Allah yang bangkit dari kematian, diselamatkan dan tidak dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ini dikutip Paulus dari Yesaya 28 ayat 16. Bahwa Yesus Tuhan yang bangkit dari kematian, siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Dipermalukan itu apa maksudnya di sini? Tidak tahu. Jikalau kita jual baju, kita bilang baju bagus, tidak luntur, sekali celup
langsung luntur. Kita malu jual baju demikian. Kalau kita bawa satu barang ke toko emas, kita berkata, ini emas aku jual. Tukang emas bakar. Ternyata langsung hitam. Kita malu. Kalau kita beli suatu barang dengan uang yang kita bawa, ternyata uang kita palsu, malu. Jadi di sini malu dari Yesaya pasal 28 ayat 16. Demikian Yesaya berkata. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu inilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Tidak akan gelisah di sini, terjamin, terbukti. Tak usah gelisah. Tak usah ragu. Usah takut. Ini teruji. Ini terbukti. Kecewa. Ini akan meneguhkan apa yang dijanjikan Tuhan. Yesaya 28 ayat 16, Yesaya berkata, batu yang teruji. Bapak Ibu, kita lagi ganti persneling tukar. Ya, kita lanjutkan ya. Semua peralatan ini diganti. Ada yang mahal, ada yang murah. Tidak ada yang teruji. Semua bermasalah. Kalau keselamatan demikian, tak ada pengampunan dosa. Tapi puji Tuhan, keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita teruji. Demikian kata Yesaya pasal 28 ayat 16. Saya baca ulang. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji. Sebuah batu penjuru. Teruji batu penjuru. Apa itu batu penjuru? Orang yang membangun rumah, batu yang menentukan sudutnya itu tepat, itu batu penjuru. Dan itulah batu yang pertama diletakkan supaya pembangunan itu boleh dimulai. Kalau batu pertama ini tidak 90 derajat, akan bermasalah. Batu penjuru, batu yang tidak mungkin tidak ada. Ini yang menentukan. Lalu disebut batu yang mahal. Lalu bagian keempat, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Tidak akan gelisah. Inilah yang dikatakan Paulus di dalam Roma pasal 11 tadi. Tidak dipermalukan. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kalau emas kita itu murni, kenapa takut? Jual emas itu.
Kalau emas kita itu tidak murni dan tidak jelas, kita tidak berani membawa emas itu ke tukang emas. Tapi kalau emas kita itu betul-betul emas yang kita beli dari tukang emas, kita tidak perlu takut. Demikian Yesus Kristus teruji. Di manakah Tuhan Yesus teruji? Pertama, pasal 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Yesus Kristus satu-satunya yang teruji setia menjalankan Taurat. Dia disunat hari ke-8, lalu diteguhkan pelayanannya umur 30 sebagai imam, dan hidupnya menjalankan Taurat. Kematiannya sesuai dengan Taurat, menggenapkan kematian domba Paskah pertama di Mesir. Yesus Kristus setia, teruji. Yesus Kristus teruji, dia menggenapkan Taurat. Demikian Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang-orang kita yang melanggar hukum Taurat harus dikutuk. Tapi Yesus Kristus terkutuk untuk melepaskan kita dari kutuk Taurat. Mengapa Yesus Kristus bisa melepaskan kita dari kutuk hukum Taurat? Karena dia takluk dan menjalankan Taurat. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Siapa teruji sanggup menjalankan Taurat? Hanya satu, Yesus Kristus. Dan siapa yang bisa melepaskan kita dari tuntutan Taurat? Hanya satu, karena Kristus yang menggenapkan Taurat seharusnya tidak dikutuk, tapi mengganti kita. Karena kutuk Taurat ada di atas kita. Semua orang-orang yang disalib tidak ada seperti Tuhan Yesus. Semua orang mati di atas salib saat itu karena dosa mereka sendiri. Sehingga perampok yang disalibkan bersama Tuhan Yesus, satu berkata menegur temannya yang di atas salib, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Kita dihukum sesuai dengan kesalahan kita. Tetapi Yesus ini tidak ada perbuatannya yang salah." Kenapa seorang perampok itu berkata demikian? Karena pertama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus di atas salib, "Bapa, ampunilah mereka." Kapan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus? Ketika Yesus diejek, dihina, diumpat, dimaki, dipaku, dicambuk secara kejam. Disitulah dia berkata, "Bapa, ampuni mereka." Siapa yang sanggup? Siapa yang bisa? Kita paling susah mengampuni
ketika kita dihina dan ketika kita paling tertekan, kesakitan. Tapi saat itu Tuhan Yesus berdoa bagi kita. Teruji Dia yang terkutuk untuk melepaskan kita. Di atas salib ada 7 perkataan Tuhan Yesus. Tapi yang paling penting itu 3. Kalimat pertama, Bapa ampunilah mereka. Inilah alasan daripada seorang perampok itu berseru kepada Tuhan Yesus. Oh Yesus, jikalau Engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku. Raja di situ adalah hakim. Dia yang akan menghakimi. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada dia, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Di atas salib, banyak hal yang terjadi yang melampaui keadaan normal. Waktu Yesus disalib, Yesus ditinggal Allah Bapa. Waktu itulah dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa artinya? Itulah Yesus Kristus menerima kutukan karena dosa kita. Dosa kita memisahkan kita dari Allah. Dosa kita membuat Allah memalingkan muka dari kita. Semua kenajisan, kesombongan, kejahatan yang kita perbuat membuat Allah meninggalkan kita. Tapi kalimat keempat itu, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disitulah kutuk Taurat yang seharusnya kita ditinggalkan Allah. Disitulah Yesus menerima kutuk itu. Dia yang ditinggalkan Allah Bapa. Kita sangat peka terhadap kesusahan kita, penderitaan kita. Kita tidak terlalu peka kepada penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus di Taman Getsemani 3 kali berdoa. Ya Bapa, jikalau mungkin cawan ini lepas dari aku, biarlah itu berlalu. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Tuhan Yesus sangat-sangat ketakutan menghadapi salib. Dan ketakutan Tuhan Yesus bukan paku-paku itu, bukan. Ketakutan Tuhan Yesus, kegentaran Tuhan Yesus. Allah Bapa yang mengasihi dia di dalam kekekalan harus murka kepada dia dengan meninggalkan dia. Inilah ketakutan Tuhan Yesus. Inilah upah dosa. Inilah neraka. Hari ini orang-orang tidak suka dengan berita neraka. Itu sama dengan seorang yang masuk ke dalam api. Mereka tidak suka api itu panas. Tak mungkin api tidak panas. Tak mungkin api tidak mengkonsum, menghanguskan kita. Tak mungkin. Demikian Tuhan Yesus berkali-kali berkata, neraka itu api. Di sana ulatnya tidak mati. Ada teolog-teolog yang berusaha melunakkan itu. Tak mungkin itu lunak. Itu tetap api. Api
yang akan menyiksa manusia selama-lamanya. Dan api itu adalah murka Allah. Tuhan Yesus di atas salib menerima hukuman neraka ketika dia ditinggalkan Allah Bapa. Inilah ketakutan Tuhan Yesus. 3 kali di Taman Getsemani dia minta supaya itu berlalu. Tapi tidak ada jawaban dari Bapa di sorga. Sehingga Injil Lukas orang dokter yang peka dalam keadaan fisik manusia. Dia berkata, peluhnya bercampur dengan darah. Siapa bergumul sampai peluhnya, keringatnya bercampur dengan darah? Itu pembuluh darah pecah. Karena menghadapi neraka di atas salib. Tetapi mengapa Tuhan Yesus tidak dilepaskan Allah Bapa? Ini paling penting berita salib. Karena tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain saudara dan saya dilepaskan dari neraka. Ketiga kali Allah Bapa mengutus malaikat untuk menguatkan Tuhan Yesus naik ke atas salib. Dan perkataan terakhir di atas salib, Tuhan Yesus berkata, tetelestai, sudah genap. Taurat sudah genap dijalankan, kutuk Taurat sudah genap hukumannya di dalam tubuh Yesus Kristus. Sehingga dia berkata dalam kalimat ke-6 itu, tetelestai, sudah genap. Bagus bahasa Indonesia. 6 genap. Dan terakhir kalimat ke-7. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Inilah yang dimaksud Paulus di sini. Tidak akan dipermalukan. Dia sempurna menjalankan Taurat. Dia sempurna menanggung hukuman kutuk Taurat. Karena Taurat sendiri berisi 2. Perintah dan larangan. Perintah harus dijalankan. Larangan tidak boleh dilakukan. Tapi kita tidak menggenapkan perintah Tuhan. Malahan melanggar apa yang dilarang Tuhan. Inilah yang ditanggung Yesus Kristus. Dia menggenapkan yang seharusnya kita genapkan dan dia menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Tapi semua itu tidak ada gunanya jikalau Yesus tidak bangkit. Nubuatan Perjanjian Lama Tuhan Yesus menjalankan Taurat, penderitaan dan kematian Yesus sama sekali tidak berguna jikalau andai kata seumpama Yesus tidak bangkit dari kematian. Sehingga berita kematian adalah kunci jaminan Injil itu berkuasa. Kebangkitan Yesus Kristus, jaminan Injil itu berkuasa menebus kita, mengampuni dosa kita. Kita baca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Demikian kata Rasul Paulus,
1 Korintus pasal 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sia-sia hari ini. Siapa yang mengikuti orang yang di dalam kubur? Sia-sia. Sia-sia. Kalau kita mengikuti Musa, sia-sia. Kalau kita mengikuti Abraham, tidak mengikuti Yesus Kristus, sia-sia. Kalau kita beragama tapi tidak mempunyai Yesus Kristus, sia-sia. Karena semua yang mengajari kita masuk kuburan, tetap di kuburan. Dalam perjanjian lama ada 3 orang dibangkitkan, tapi mati lagi. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus membangkitkan 3, mati lagi. Petrus 1, mati lagi. Rasul Paulus 1, yang dibangkitkan itu mati lagi. Tapi ketika Yesus Kristus bangkit dari kematian, tubuhnya itu tubuh kemuliaan, tubuh surgawi yang kekal. Dan itulah jaminan kita beroleh hidup kekal, hidup baru, tubuh yang mulia. Sehingga Paulus berkata, 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 20, tetapi yang benar ialah, sekali lagi ayat 20, tetapi yang benar ialah, tadi jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu jika. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sudah dibangkitkan. Dan di dalam 1 Korintus pasal 15 ini, Paulus berkata, ratusan orang, bahkan ada 500 orang yang menyaksikan Kristus hidup. Dan mereka menyaksikan itu sekaligus. Saya baca 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Siapa bangkit dari kematian? Demikian banyak orang sekaligus melihat dengan mata sendiri. Ini bukan penglihatan. Ini dengan kasat mata. Mata di atas kepala mereka. Sekaligus 500 orang melihat Yesus yang sudah bangkit. Dan ketika 1 Korintus ini ditulis, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai 1 Korintus ditulis sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Inilah batu penjuru. Batu yang teruji. Dia teruji sempurna menjalankan Taurat. Tidak berdosa. Dia teruji mati dengan terhormat bagi orang percaya. Dia tidak berdosa sampai mati. Bahkan dia menerima pendosa di atas salib. Waktu Yesus sekarat, di situ dia menerima orang yang paling jahat waktu itu. Sehingga dia disalib. Bukan orang beragama, bukan orang yang rajin beribadah, tapi seorang
pembunuh, pemberontak, perampok. Itulah yang berseru kepada Yesus, "Jikalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku." Dan pas kematian Yesus Kristus, kepala prajurit itu, seorang senturion, pemimpin prajurit Romawi, yang menangani mulai penangkapan Kristus, pengadilan Kristus, penjambukan Kristus, dan penyaliban Kristus. Tepat ketika Yesus berkata, "Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Saat itu kepala prajurit itu mengaku betul dia anak Allah. Dan pertama kebangkitan Yesus, yang percaya Maria Magdalena, yang 7 setan pernah merasuk dia. Rahasia ini kalau kita sadar, demikian dekatnya hati Tuhan dengan orang-orang berdosa. Perampok yang dipakukan bersama Yesus diselamatkan di atas salib. Tepat sesaat setelah kematiannya, senturion, kepala prajurit itu percaya. Tepat pada hari kebangkitannya, dia menyelamatkan perempuan Maria Magdalena. Dan perempuan inilah misionaris pertama utusan Injil. Dan dia diutus kepada para murid. Tuhan Yesus berkata, "Katakan kepada saudaraku bahwa aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapamu." Itulah pesan Yesus Kristus melalui Maria Magdalena kepada para rasul-rasul. Yesus Kristus batu penjuru yang dibuang tukang-tukang bangunan. Tapi batu ini, batu yang tahan uji, batu yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak dipermalukan, tidak usah gelisah. Artinya apa? Terjamin, pasti. Karena keselamatan kita bukan tergantung kita, tapi tergantung Dia yang sudah teruji bangkit dari kematian. Inilah Injil. Injil di sini euangelio, kabar baik, ayat 15. Dan Injil euangelio ini pun dari kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya, Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, "Allahmu itu Raja." Ini bukan bahasa agama. Michael Horton, seorang profesor dari Westminster Theology, dia berkata ini bukan bahasa agama. Ini bahasa perang. Zaman itu jikalau bangsa antara bangsa perang, rakyat itu sangat ketakutan. Karena jikalau rajanya itu ditangkap, dikalahkan, otomatis semua rakyatnya itu diperbudak raja yang mengalahkan rajanya itu. Sehingga ketika pertempuran di lembah pertempuran itu sedang berlangsung, semua rakyat itu ketakutan. Mereka berdoa, "Tolonglah kami ya Yahweh, ya Tuhan. Selamatkanlah prajurit kami, beri dia kemenangan, beri kemenangan kepada raja kami." Selama perang itu sangat-sangat menegangkan. Karena jikalau rajanya, komandannya dikalahkan, otomatis seluruh rakyat, anak-anak mereka menjadi milik yang mengalahkan.
Tapi kabar ini terjadi saat pihak rajanya itu mulai mundur, mulai kalah. Kekalahan itu hampir tiba secara penuh. Sehingga rakyat itu ketakutan. Dan mereka itu dari rumah menunggu kabar. Bagaimana raja kami? Bagaimana raja kami? Dan dia menunggu dari kota. Siapa datang? Apa yang dia kabarkan? Dan ada satu prajurit berlari dengan suara nyaring. Dia berlari kencang. Kakinya itu kencang berlari. Sambil dia berlari, haleluya! Raja kita menang. Disitulah seluruh rakyat berseru puji Tuhan. Itulah Euangelion. Euangelion artinya kita yang sudah dicengkram dosa, hampir dibuang ke neraka. Ada pembawa berita. Berita itu berita kemenangan bahwa raja kita sudah bangkit dari kematian. Dia yang tidak berdosa sudah mati mengganti kita. Dia bangkit. Itulah dasar kata Injil, Euangelion, kabar baik. Kita tidak perlu dikuasai musuh, kita tidak perlu diperbudak, kita tidak perlu masuk neraka, kita tidak perlu milik iblis. Raja kita, komandan kita, Yesus Kristus, mati mengganti kita. Dia bangkit. Inilah kabar baik. Saya pernah mendampingi istri saya masuk ruang operasi. Saya harus tunggu di dekat pintu. Dia itu hanya operasi sesar. Itu pun menakutkan. Setelah saya dengar suara bayi menangis, keluarga yang bersama saya senang, tapi saya tidak. Dalam hati saya, bagaimana istri saya? Baru setelah saya lihat, saya bisa tenang. Itu masih operasi sesar. Ada orang operasi jantungnya itu harus dicangkok. Ginjalnya harus diganti, diimplan. Itu keluarga-keluarga yang menanti itu sangat ketakutan. Tapi ketika dokter berkata berhasil, itu kabar baik. Tapi Injil jauh melampaui itu. Injil kita yang sekarang berjalan menuju neraka, hukuman kekal, tidak ada pintu keluar. Neraka itu hanya ada pintu masuk. Siapa yang masuk ke sana sampai selama-lamanya di sana. Tapi ada pembawa kabar baik. Yesus Kristus, Allah menjadi manusia, mati di salib, hari ketiga bangkit. Inilah kabar baik. Inilah yang perlu didengar manusia. Karena jikalau manusia tidak mendengar, bagaimana manusia itu akan percaya? Kalau manusia tidak percaya, bagaimana manusia berseru kepadanya? Karena siapa yang berseru kepadanya tidak dipermalukan. Tapi bagaimana dia berseru kalau dia tidak percaya? Bagaimana dia percaya kalau dia tidak mendengar? Bagaimana dia mendengar kalau tidak ada yang memberitakan Injil? Inilah dosa kita terbesar hari ini. Kita suka bersaksi kita sudah diselamatkan. Tapi kita tidak peduli dengan orang-orang yang akan
selama-lamanya masuk neraka. Teologi pemilihan betul. Tapi teologi manusia harus berespon juga betul. Ada umat pilihan, betul. Tapi harus ada orang yang memberitakan Injil. Itu juga betul. Tapi siapakah yang pergi memberitakan Injil? Apakah pendeta saja? Penginjil saja? Sejarah mencatat statistik. Lebih dari 80% orang dilahirbarukan melalui penginjilan pribadi. Dan kisah para rasul itu hanya kecil sekali. KKR, Rasul Paulus, Rasul Petrus, mereka sering pelayanan pribadi. Dan pelayanan pribadi Petrus itu yang paling terkenal, dia melayani Kornelius. Padahal Kornelius sudah didatangi malaikat. Malaikat tidak mungkin mengabar Injil. Sudah datang malaikat kepada Kornelius. Tapi Kornelius harus menunggu pemberita Injil. Dan itu adalah Simon Petrus. Kita hari ini sudah diselamatkan. Tapi apakah kita terus menahan diri? Tidak pergi. Malaikat tak mungkin mengabar Injil. Malaikat tak mungkin menyaksikan Injil. Kenapa? Karena malaikat tidak berhutang Injil. Karena Yesus Kristus tidak pernah mati untuk malaikat. Demikian Ibrani pasal 2. Yang ditebus Yesus Kristus kita, anak-anak Abraham. Sehingga orang yang berhutang Injil, orang yang sudah mengalami Injil, orang yang sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Allah, Tuhan dan Juru Selamatnya. Apa yang saya katakan mulai berkhotbah tadi. Seorang yang mengundang saya, dia tak mungkin mengabar Injil. Karena dia tidak mengenal Yesus Allah yang mati dan bangkit. Dia mati secara manusia. Dia manusia keturunan Daud. Tapi dia Allah yang kekal, nyata dalam kebangkitannya. Inilah yang dibutuhkan dunia. Sehingga Paulus berkata, mengutip tulisan Nabi Yesaya, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dalam mata Tuhan, orang yang paling indah kedatangannya itu orang yang mengabarkan Injil. Karena tanpa Injil, dunia ini tidak indah. Semua sudah dirusak dosa. Keluarga tanpa Injil tidak indah. Masyarakat tanpa Injil tidak indah. Kenapa? Karena satu masalah manusia, dosa sudah menggerogoti hati manusia. Dan semata-mata membuahkan dosa. Dan hanya satu, Raja kita, komandan kita, panglima kita, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah bangkit dari kematian, hanya dialah yang membawa keselamatan. Tapi bagaimana keselamatan itu bisa tiba kepada orang lain? Jikalau orang itu berseru. Bagaimana dia berseru? Jikalau dia percaya. Bagaimana dia bisa percaya? Jikalau dia mendengar. Bagaimana dia mendengar? Jikalau ada orang yang memberitakan Injil. Dan betapa sungguh indah kedatangan kaki yang mulutnya mengabarkan Injil dari kota
ada seorang muda berlari-lari di puncak bukit. Sambil berseru dia berkata, Evangelion, kabar baik, Raja kita menang. Inilah Injil. Kabar baik, Yesus Kristus bangkit dari kematian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian saya yang sudah menerima Injil, tidak ada orang lain kecuali kita yang sudah menerima Yesus Kristus. Pergi mengabarkan Injil. Disitulah hidup kita indah. Keindahan orang yang sudah menerima Injil, jikalau orang itu juga mengabarkan Injil. Apakah kita terus pura-pura kita tidak berhutang? Apakah kita pura-pura pokoknya aku diselamatkan, aku diam saja? Kita tidak mengasihi Tuhan, kita tidak mengasihi orang lain. Kita hamba yang malas dan jahat. Kita perlu bertobat. Dan tidak ada alasan kita harus mengabar Injil, bersaksi Injil. Hari demi hari orang mati masuk neraka tanpa Injil. Jangan sembunyi, jangan diam, ambil tindakan. Pergi kaki, buka mulut, cerita Injil. Kita berdoa. Bapa Surgawi, ampunilah kami jikalau kami begitu egois, hanya mau menerima Injil, hanya mau menerima keselamatan, dan sepanjang hari hanya memikirkan diri kami, kesuksesan kami, untung kami, keluarga kami. Hati kami tidak seperti hati Tuhan yang mengasihi orang-orang berdosa. Tolonglah kami sadar dan biarlah kami rela menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil Tuhan tanpa mengharapkan apapun, semata-mata karena kami menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa yang berjalan ke neraka. Pakailah mulut kami, kaki kami, datang bersaksi, membawa kabar baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah menerima Yesus Kristus menjadi Allah Tuhan Juru Selamat pribadi, janganlah tolak suara Tuhan. Kalau selama ini tidak mengabar Injil, minta ampun malam ini kepada Tuhan. Dan besok atau malam ini, ambil tindakan lewat sosial media. Kabarkan Injil. Kita ambil sikap berdoa 1 menit. Minta pengampunan Tuhan supaya kita disegarkan. Dan minta keberanian taat kepada Tuhan untuk mengabarkan Injil. Bapa Surgawi, Tuhan melihat dan mendengar doa umat-Mu. Biarlah pengampunan Tuhan tiba kepada kami dan bangkitkanlah jiwa kami mencintai Kristus yang sudah mati bagi kami. Biarlah kaki kami pergi, mulut kami berbicara. Kristus anak-Mu yang tunggal sudah mati dan bangkit, satu-satunya pengharapan manusia.
kami datang kepadamu dalam namanya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.